Bapak pendeta di Desa Sebangki kan? Desa kecamatan Pak? Desa Mama Esra selaku orang tua murid karena anak kan kelas 10. Jadi kita berbincang-bincang ringan terkait itu kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Nah, kan kebetulan kan di rumah ini dari dulu kan ada Esra kan yang bersekolah di SMA Sebangki, nyambunglah ke Hana. Nah, terkait pemetaan kekuatan atau aset ada beberapa faktor yang akan kita identifikasi untuk pengembangan sekolah. Nah, misalnya yang pertama dari modal manusia. Modal manusia itu ada guru, ada kepala sekolah, ada murid, ada orang tua murid, ada komite, dan lain-lain. Nah, kira-kira ada nggak ide dari Pak Sinto ataupun Mama Esra yang untuk modal manusia ini? Misal dari orang tua murid mau melakukan apa, pengen ide apa gitu di sekolah. Selama ini kan rasanya belum banyak dilibatkan kan? Orang tua paling sosialisasi, ambil angkut kelulusan. Kira-kira ada nggak ide? Kalau ide yang pertama kaitannya dengan siswa, supaya sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengontrol siswa pergi tidaknya ke sekolah. Mengontrol itu gimana Pak? Memastikan Maksudnya ini apa ada macam komunikasi antara guru dengan sekolah gitu kali ya? ya Misal lewat grup, misal ada anak yang terlambat diinfokan gitu, oh ya. Mantap nih. supaya orang tua juga Tahu kemana anaknya atau terlambat atau apa. Satu itu dari ini bisa masuk ke sosial nyambung di grup WA gitu ya, meskipun kan enggak semua punya apa tuh punya HP, tapi bisa kita kayak kita bentuk wilayah gitu kan, per kelas per wilayah, jadi biar bisa disampaikan oleh tetangganya. Nah, lalu modal berikutnya modal sosial. Modal sosial ini yang kaitannya dengan orang lain. Modal sosial misal komite sekolah ada kelompok-kelompok itu. Kalau disepakati misal ada MGMP itu sekolah. Modal sosial itu misal komite sekolah. Kerja bakti. Nah, kan kerja bakti. Kalau SD kan udah kan ada itu kan. Kerja bakti. Berarti selain kerja bakti orang tua nyumbang tenaga gitu lah ya. Komite sekolah, kerja bakti. Ini bagus nih, berarti kita bisa setengah hari langsung selesai. Nggak perlu pakai mesin lagi, orang tua udah mau bantu kan. Nah, lalu modal fisik. Nah, ini yang fisik ini terkait dengan sarana prasarana termasuklah tanah kan. Kita tahu kan SMA ini kan punya halaman yang luas. Misalnya dimanfaatkan untuk apa lah? Halaman luas. Luas ke halaman kita tuh sedang. Kebun aja. Paling kacang panjang habis. Kebun di mana? Taman kayak di Kalau taman ada bisa untuk penghijauan, lahan, keindahan. Taman ini kan bisa nggak melibatkan komite kan? Ada yang mau nyumbang bunga atau di depan tuh kayak Lompat aku untuk buat bak. Istilah obat itu istilah toga, berarti itu masuk ke lingkungan alam. Toga tanaman obat keluarga. Oh, Itu masuk ke lingkungan alam. Dulu kan pernah ada kan kayak kunyit, dulu pertama sekali datang ada tomat yang di sebelah kolam tuh sampai ada kreditnya. Bukan di sebelah kita, di dekat-dekat kolam tuh. Toga lingkungan alam. Apalagi ada ide lain lagi enggak? Lingkungan alam selain ditanam, menanam penghijauan yang apa tuh, yang pohon kelapa tuh bolehlah kita ganti. Dari saya datang segitu lagi. Sampai saya pikir sampai Pak Bruno dulu pernah bilang, saya bilang oh udah dekat lagi nak mau oh bu, dari saya datang tapi memang segitu kata Pak Bruno. Lalu modal agama dan budaya.
modal agama dan budaya ini bisa juga selain yang agama yang anak khutbah tuh apa yang catat-catat itu tuh. Mereka ada tugas mingguan. Hmm. Jadi mereka setiap minggu itu memberi laporan bahwa mereka ada di gereja mendengarkan khotbah. Ini biar anak apa tuh lebih religius kan. Terus ini kalau budaya tuh kan sekolah dekat dengan itu rumah adat. Yang kemarin anak danur tuh Bisa yang di ini sebelah kerja mereka, sama kan. Rumah adat jadi kan bisa mereka melatih diri tarian. latihan tari. Kebetulan kan sekolah kita kan belum punya sanggar kan, latihan nari. Lalu modal politik, Ada tahun. misalnya modal politik ini kerjasama dengan instansi. Kayak kita mengajukan proposal ke Dewan. anggota dewan Itu untuk buat jalan itu. nah, Kalau nggak salah kali ini realisasinya. yang jalan kita tuh. Itu sampai bulan ini belum. Oh, dana apa namanya tuh? Dana dewan. Ya, aspirasi. Aspirasi Dewan. Dewan provinsi. Aspirasi dewan. Lalu yang ketiga modal finansial. Nah, modal finansial ini yang ketujuh, yang terakhir. Selama kata Ada. Sebenarnya nggak merekam. Takutnya udah panjang lebar nggak rekam. Jadi modal finansial ini kan keuangan. Keuangan kan kita hanya selama ini hanya dari dana bos, dana ini. Nah, kira-kira ada nggak ide untuk nambah keuangan yang kalau yang ada kan dari kantin sekolah kan? Itu kan pemasukan untuk kita kan. Kalau uang komite tak boleh kan? Nggak bisa begitu. Karena uangnya nggak bisa dipungut. Nggak boleh. Kalau ini juga kayaknya bisa apa tuh orang tua murid apa buat kayak bikin makanan gitu dijual, Seperti untuk sekolah. dijual terus bukan itu panjang itu. Itu bayar pajak. kayak kalau kantin Bayar didikit ke kantin. istilahnya kita kan pertama dititip ke kantin. Pertama kan kantin itu kan udah punya orang lah. Nah, maksudnya tuh bikin kantin, nanti yang isinya yang ngelolanya sekolah, orang tua nitip-nitip siswa, nanti ada keuntungan dari situ. Atau koperasi. Nah, kan koperasi kan bisa jadi sumber. Koperasi bisa. Nah, koperasi apa tapi simpan pinjam, Itu banyak kan itu. koperasi Kayak ini apa? Oh, koperasi jual bahan atribut. sekolah. Jadi jual orang tua tinggal tahu. beli koperasi. Betul. Nggak beli ke toko. Jadi Ya. koperasi menyiapkan bahan sekolah. Jadi menyiapkan kan kalau kita kan nggak punya kan, kan dapat. Nah, jadi kan dapat katakan. Udah selesai kan? Jadi kita mulai diskusi tentang pemetaan aset yang ada di lingkungan daerah di Kecamatan Semanggi, di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Semanggi. Jadi kita mulai dari aspek yang pertama yaitu tentang modal manusia. Barangkali ada ide dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Bapak Ibu Guru terkait dengan modal manusia. Nah, misalnya ini kan ada guru, siapa tahu ada kemampuan guru kita yang dimana terus pengen memanfaatkan sebagai apa yang ada itu dari Kalau siswa. sama dosis ini, kita sih biasanya terus pelatihan mengatakan itu kan Oh, guru berarti kan Pak ini pas lomba nanti kan dikasih apa? modal Yaitu manusia. apa namanya Pak? Yang sering ke Oh, 2SM. ya Popda. Popda. Berarti gurunya Pak Marhan kan, kebetulan kita dapat guru olahraga D3K kan. Ini asalnya harus didapatkan spesifik Pak Marhan. Kemudian untuk persiapan Popda, masih Popda kan atau O2 SD. Kemudian selain Pak Marhan kan gurunya beliau kan bisa di bagian seni kan. Sebenarnya anak-anak itu banyak yang bisa di bidang seni. Banyak yang anak-anak kita itu banyak yang bisa melukis. Tapi dari siswa yang bisa melukis ada pengennya enggak? Ada di kelas guru ISA itu Guru ISA siapa? Elano. Melano. Kalau anak taman sih itu yang lebih bagus. Cuman Elano masih kurang sih. Tapi ada
ada muncul. Selain Melano yang melukis, banyak sih yang menonton. nah, selain melukis, bisa nari, nyanyi. Nah, ini sebenarnya Pak. Banyak anak-anak kelas 11 yang banyak di sekolah. Kayak Agustinus kemarin kan, Amin. Siapa tuh? Anjar. Terus Pasgit. Nah, itu dari guru dan siswa. Masih ada lagi enggak? Selama ini juga kan kita memanfaatkan guru untuk IHT mandiri. Kayak kemarin Pak Uso, IHT tentang IT. Lalu modal berikutnya kan Pak ini apa tuh Pak? Desain web sekolah. Bisa kan? Kan kita kan belum punya web sekolah. Berarti kan dari guru nih banyak potensi dari siswa. Nah, kemudian modal berikutnya modal sosial. Nah, ini hubungan kita dengan masyarakat, misal dengan komite sekolah. Kita kira-kira ada tidak yang bisa kita berdayakan dari hubungan sosial? Kalau komite sekolah memang kemarin ada ini ketua pas lulusan ini kenapa lulus ini kan karena sedikit sumbangsi sekolah tidak banyak sih katanya kan paling kalau gimana gitu kan Itu berarti dari alumni. iya terus saya sampaikan kalau itu kami sudah terprogram Pak karena kan istilahnya bukan terpaksa enggak dan memang itu kami sampaikan jauh hari kan Pak ini lewat wali kelas setiap tahun itu ada beberapa dari anak yang lulus itu kan yang tamat kayak kemarin dia melibatkan orang tua supaya bantu sekolah dari sini apa yang mau dibuat dari uang 10.000 itu gitu kan kalau ini yang bilang kami mau buat ini lapangan basket ini kita bilang masalah gitu walaupun besarnya dipatok gitu kan sebelum sekolah kemarin saya cek dengan kesiswaan sudah beres kan kayaknya Yang untuk lapangan berarti kan Iya. dalam bentuk dana kan Pak? iya iya Kalau dalam bentuk tenaga itu ada memungkinkan nggak? sebenarnya Komite. ada Bu Lis itu memungkinkan sekali cuman kemarin persoalannya yang kita rancang ini kan juga istilahnya tidak terlalu masalah Kalau untuk sekarang sekarang kan lapangan lapangan basket. gitu kan Kedepannya Pak, siapa tahu ada pengen terutama misal kalau kita kan apa nih tanah kita kan terbatas, sementara untuk pembangunan kan kita kesulitan dapatkan tanah. Nah, barangkali boleh bisa kita libatkan dari tokoh masyarakat untuk melobi tanah gitu Pak. kalau ini kendalanya jika orang yang pemilik tanah di sekitar sekolah ini yang sulit ini Nah, berarti kan yang pemilik tanah. pemilik tanah yang tidak mau menyerahkan lahannya dengan pihak sekolah. Nah, untuk biar pemilik tanah ini mau, kira-kira siapa yang bisa kita jadikan Ya paling itu strategi gitu? istilahnya ketua komite kan, Ketua itu komite. karena perwakilan dari orang tua murid. Nah, cuma memang pengalaman saya beberapa tahun terakhir, terus terang saya bisa melobi masyarakat sekitar lah, walaupun tidak luas. Itu lewat siapa Pak? Langsung ke yang punya lahan, Langsung yang punya lahan. termasuk lahan yang ini dulu kan, bisa beli waktu yang itu yang dekat di WC kan, itu terakhir dibeli. Nah, walaupun istilahnya tidak luas lah kan, kurang 14 kali 17 kalau tidak salah yang terakhir. Nah, itu tidak lewat komite. Nah, itu kan yang modal sosial. Sekarang modal fisik. Nah, dari sarana prasarana yang ada di kita, kira-kira apa yang pengen diberdayakan? Oh, segitu mukanya ya sejak. Yang anak-anak bawa batu kemarin itu dari Modal itu termasuk modal finansial, modal karena membantu secara finansial kan harusnya kita beli batu itu jadi tak dari beli. kelas 1 kelas 2. Iya. Itu kelas 1 kelas 11. Modal fisik ini misalnya tanah kan. Nah, itu Tapi kan kita kemarin saya apakan. kelas 3 ya. Nah, itu bagus. Yang lulus ada Itu kan? kebiasaan kita sih melibatkan anak gitu kan. Mas Selin apa? Ada kan? Kebiasaan kita melibatkan anak dalam suatu istilahnya kegiatan atau agenda sekolah. Jadi Iya, Pak. ketika anak dilibatkan membuat dia merasa memiliki itu kan. Oh ini loh anak kami dulu anak-anak kami. Jadi setiap mereka tamat selalu menyebut ini dulu kami buat, ini dulu kami yang menyediakan. Nah itu
itu diingat selama mereka sedang berkuliah di sekolah kan. Setiap tahun kita usahakan itu, Bu. Iya. Mereka terlibat gitu. Nah, yang modal fisik ini misalnya tanah, halaman. Misal ada nggak ide untuk mengembangkannya, atau kita punya lab komputer, ada nggak ide untuk kedepannya? Selama ini kan lab komputer dipakai untuk pembelajaran TIK, Iya. terus IHT guru, ada nggak terpikir untuk pemanfaatan yang lain? Kalau mau sih kalau kan mengatakan itu Les. ke siswa sih, tapi kan bukan gratis juga Iya. bayar lagi yang ke sekolah. Les agar siswa bisa lebih mahir kan, terutama misalnya untuk anak yang kuliah. Kuliah. Nah, betul. Kemudian halaman ini kira-kira ada nggak rencana kedepannya halaman selain kita isi dengan lapangan-lapangan, lapangan olahraga, Kalau halaman ini kalau sebagian besar saya perhatikan sih memang fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di luar kan pembelajaran di kelas, baik olahraga, ekstrakurikuler, atau kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya di luar pembelajaran di kelas kan. Nah, misalnya mereka berkelompok misalnya dalam waktu bersamaan bisa saja dipergunakan untuk latihan nyanyi atau pol kan. Kalau di rumah nggak mau kan biasa mereka di luar gitu kan. Nah, latihan ekstra tadi rata-rata kan semua di lapangan. itu modal fisik. Dari yang apa lagi kita yang fisik. Modal fisik bisa gunakan parit itu Nggak boleh. budidaya ikan bisa. Berarti Kan masuk ke pelajaran lingkungan alam. Ngajaran mereka apa enggak di mata pelajaran apa ya? PKW itu ada modal lingkungan alam itu parit. Kan bisa di-sekat-sekat kan Nah. lain. Ternak ikan, mapel, PKW itu. Nampaknya juga itu apa? Penghijauan. Kan Ya termasuk lah bisa masuk. penghijauan. Ada lagi enggak yang modal lingkungan alam? Selain penghijauan atau lagi? Parit kan ada lagi di tempat kita untuk pembelajaran di luar lingkungan memungkinkan nggak yang di sekolah kita? Di kampung di sawit-sawit. Orang punya sawit. Tapi bisa juga sih kalau ada mata pelajaran yang berhubungan dengan alam Iya, kan, kayak pembelajaran biologi, Biologi. lalu apa lagi? di luar kelas. Biologi bisa, Misalnya PKW itu bisa. daun jenis sirik daun gitu kan. PKW itu kan Anak-anak bawa ikan itu. PKW bawa ikan. Nah, lalu selanjutnya modal finansial ini yang pemasukan kita selain dari dana pos dan PBP. Ada kantin, Pak. Nah, kantin. Selain kantin, kira-kira ada ide lain nggak? Koperasi sekolah. Koperasi. Kan belum ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini seperti apa? Maksudnya dalam bidang apa? Pinjamkan, menjual barang kan? Jual barang. Ya, sederhana dulu kali menjual barang. Menjual barang maksudnya ATK, atribut, Iya. terutama fotokopi. Karena selama ini kan di kampung ini nggak ada fotokopian kan? Yang nggak ada. Ada. Jadi sekolah besar. Agak anu ya. Sering besar. Kantin, sekolah, koperasi, ada lagi koperasi ini barangkali boleh juga kalau misalnya nanti kita pikir ya selain ada barang ATK, siapa tahu ada anak untuk mengembangkan jiwa wirausahanya, Nah, bikin kue, kayak apa, hasil Termasuk karya. iya hasil karya di kelas kayak anyam-anyaman kemudian jahit kan. Iya itu. Aksesoris. Jadi Ya. ada kita kasih peluang anak untuk mengembangkan itu ya. Dan itu menjadi sumber penghasilan ya. Terus Dari tarik sekolah juga. Iya. terus koperasi ini kan bisa jadi sumber belajar juga, bisa makroekonomi kan, anak bisa praktik langsung pembukuan dan segala macam kan. Dulu memang udah ada semacam itu di kepala saya kan. Terus, karena kita dapat anggaran luar biasa 2022 setelah itu yang akhirnya dibatalkan waktu itu. Di situ ada KS, ada ruang BK, ada ruang operasi ada asrama siswa, ada beberapa dan sebagainya. Saya dah berpikir ada ruang antara KS atau BK itu saya sebutkan memang ruang operasi. Memang pikiran saya di situ. Nah, Selain menjual bahan kreativitas siswa, memang kita siapkan kebutuhan untuk siswa pertama. Nah, tidak menutup kebutuhan juga ada guru. betul. Contoh kayak menyiapkan Apa papan nama segala apa, apa, anokannya sendiri kan. Kopi. Nah, itu. Jadi saya
pikir kan mereka tetap di sekolah kan, walaupun ada selisih harga mereka nggak mikir lah sama ada selisih harga ini. konsep konsolidasi itu kan Iya. yang rusak Iya. Daripada saya kementerian anak bisa biaya besar gitu. Nggak ada konsep saya gitu dulu kan. Gara-gara tender itu gagal, nah, katanya dialihkan ke 2023. Sedangkan yang di musim ini dialihkan ke 2024. Ya terus nanti kalau sampai ada di 2024 baru saya lihat nanti gitu kan. Saya marah kalau 2024 nggak dikasih. Karena itu udah ditamakan lah istilahnya, ada 11 sekolah kalau masuk ke sekolah nanti. Itu yang gagal tender. Nah, selanjutnya itu modal politik. Modal politik ini kaitannya dengan kerjasama dengan instansi atau yang lain-lain. Nah, selama ini kan kita bekerja dengan pemerintah desa dalam hal yang pengurusan surat-surat untuk anak kuliah yang dapat kuliah itu. Kalau ini masuk politik nggak? Kalau perusahaan itu nggak? Bisa Pak. Iya. Ya, PT Sawit di sini kan. Iya. Nah, itu dalam hal Nah, kemarin kita kan coba lobby pembuatan jalan alternatif. Nah, itu udah saya usahakan. Bahkan sampai waktu itu saya pernah notis pas itu untuk jalan alternatif. lobby beberapa orang yang terkait seperti kan udah aman semua, bahkan mereka setuju. Tapi ternyata setelah ada tahapan berikutnya kami coba lagi dengan Pak Tokoh Parlemen untuk Tegas. kembali istilahnya kan, ternyata tidak ada respon sama sekali dari perusahaan. Awalnya bisa. Awalnya bisa, bahkan saya libatkan juga Pak Camat gitu. Nah, itu kira-kira apa tuh Pak? Jadi Ya mungkin mereka kan masalah pembiayaan kan, untuk buka jalan itu kan bukan sedikit anggaran dikeluarkan kan. Kalau kita di atas mungkin hampir 500 juta untuk buka lahan, walaupun itu saya tambahnya mungkin 200 meter. yang pemilik lahan tidak oke. Justru mereka setuju. Tinggal untuk Perusahaan, dengan perusahaan. kalau 200 meter ini kan kita berencana Pak Iya. ya. 200 meter kira-kira tanpa melibatkan perusahaan, kita gerakan orang tua murid itu kira-kira agak beratnya karena lahannya itu kayu kan, besar-besar itu kan. iya itu kan kayu besar mungkin tanah itu kan harus setelah dibuka itu. Oh, jadi perlu penilaian lagi. Iya, penilaian itu kan tidak sedikit biaya kan, karena kami dengan Pak Camat kemarin itu nanti setelah dibuka kok mama lahan langsung timbul katanya kan. Kemarin target saya sebenarnya itu saya kan menghindari ini jalan sama-sama pemakaian dengan warga kan. Nah, alternatif ini harus minta kita sendiri dengan pemilik lahan. Dengan ada 5 pemilik lahan kami tahu semua. Maka saya dengar EN dah berusaha buka sendiri. Tinggal pengerjaan kalau kan di jalan yang dari Iya. CFP itu. Iya, EN. Sebenarnya bisa kita tuh tinggal belokkan kan. Iya. Kan di belakang sekolah tuh. Iya. Pas kan Tembus. tembus. Karena justru EN kemarin memang dia berharap segera dibuka lah jalan kan. Dengan doa satunya. Modal politik selain dengan PT, dengan pengusaha di Dengan ini juga dengan apa namanya Dewan DPR atau DPR. Itu yang dana aspirasi Pak. Iya, dana aspirasi. Nah, tahun ini kita kan dapat ini guys, apa namanya, kerabat beton dari Rempang SD sampai ke Gang. Kalau tidak salah itu dari Partai Nasdem, katanya dari ACC tahun ini anggaran 300 juta. Itu kira-kira pelaksanaannya kapan Pak? Sebenarnya bulan Maret kemarin saya udah dikasih tahu, udah siap, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Ada info enggak? Tapi kalau dibatalkan saya pikir nggak mungkin, karena mungkin ini di proses bahkan dana belum cair. Dana cair ini kan ternyata dari bulan Masih oke. tetap terjadi. Kemudian dulu saya terdapat ini karena dari PDIP kebetulan ya ada lah dari PDIP itu dapat bantuan rumah sakit Oh, bukan ini ya terus itu yang pada komunikasi dengan Margarita sampai terus kenalan misalnya kan itu tidak benar. Saya minta sama yang terakhir sekarang modal agama atau budaya. Nah, modal agama atau budaya. Budaya ini misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kaitkan dengan rencana sekolah, kegiatan budaya. Misal itu apa? Sarama. Sarama apa namanya? Nekman itu? Nah, itu misal untuk untuk apa namanya melakukan sosialisasi sekolah bentuknya bergerak. Terus juga ini membudayakan apa itu sih kearifan lokal kan, selain kita yang juga saling menunjukkan murid-murid juga kan. ya bisa. Terus budaya kalau agama Kalau
agama mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah yang model Natal bersama itu sebenarnya itu bentuk saling ini, saling apa namanya, mempererat kerukunan antar umat beragama. Biasanya kalau Natal kan Natal yang itu kan gawainya Kristen Katolik, Kristen, tapi yang anak-anak OSIS yang non Katolik atau non Kristen juga itu ambil bagian, bukan hanya membantu di luar aja, tapi mereka kadang-kadang tampil juga kan, kayak ini matang tampil ke depan. Nah, ketika juga pas ada kegiatan kita pernah tempat mana yang muslim itu yang makan itu budaya. budaya sih itu apa Baranje. Iya. Yang logo-logo itu budaya. Bukan bagian dari Sama agama. agama, di agama nggak ada budaya. Oh, iya. Logo itu budaya sama kan, semua juga ikut, meskipun itu budaya Melayu, tapi yang non Melayu pun ikut. Ada, saya rasa cukup ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Pak Inu dan Bu Yohana. Tapi ini belum berakhir. Nanti ini saya rekap, kemudian masih ada kurang lebih 1 kali pertemuan lagi. Saya bacakan sampai kalau ada masukan, ada tambahan, sampai kita kemudian berpikir ada detail lain lagi gitu. Nah, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang. Jadi terima kasih udah bersedia Ibu hadirkan di sini. Kita ngomongnya santai, jadi nggak usah tegang ini. Kita ngobrol terkait dengan apa yang bisa kita manfaatkan di sekolah ini dalam sudut pandang kalian sebagai siswa. Misal, yang pertama dari aspek siswanya nih, seandainya kalian sebagai siswa ada tidak ide pemanfaatan apapun yang ada di sekitar sekolah atau di dekat sekolah kita, misal halaman pengen dibikin apa atau ruangan apa pengen dijadikan apa gitu. Silakan berpendapat, tidak ada benar salah, apapun kemukakan. Yang menurut saya sendiri sih Bu, taman itu kan halaman kan banyak kosong, boleh dijadikan taman atau tempat duduk para siswa misalnya kan, tenda halaman nyantai atau gimana. Taman, Ibu catat taman dulu ya. Taman ini maksudnya seperti apa? Seperti tanaman dan banyak dibuat kursi lah kan. Tanaman, kemudian ada kursi, apa lagi? Apa lagi? Nanam pohon. Udah Ibu bilang apapun kemukakan, tidak ada yang salah. Nanam pohon. Sekarang kita ke satu area dulu ya, taman, bunga. Kemudian ada kursi-kursi. Kalau seandainya sekolah bikin ini, bagusnya di mana? Mungkin di tepi sana yang ada pohon-pohon kecil tuh, Yang pohon kelapa. nah kan di tepi itu kan dibuat kursi, itu kan agak main itu lah. Berarti dekat apa tuh? Dekat gerbang. Seandainya sekolah baru ini, kalian siap untuk dalam hal pembangunan, dalam hal apa gitu kan? Kemudian nanam pohon, ini maksudnya pohon yang kayak gimana nih? Pohon dulu kan di sekolah kita ini udah ada pohon pucuk merah. Pucuk merah itu kan awalnya untuk penghijau juga, cuman kan antara yang di depan ini dengan depan sana kan tingginya tidak sama. Pohon bisa kemungkinan pohon buah-buahan kali ya. Kan kita nggak punya buah kan di sini. Maksudnya itu hanya sekedar pohon, ada buah pohon manggis kan sama lengkeng yang satu di sana. Terus apa lagi idenya pohon? Kira-kira dapat anunya dari mana? Dapat bibitnya. Kalau kalian bawa, Mungkin bawa seorang bisa. nah, bibitnya dari misal dari siswa gitu kan. Ada lagi Itu Bu, lapangan basket Bu. lapangan basket, dan karena itu lapangan basket lagi diproses kan. Kemudian yang bukan yang kerjanya nanti memang Siswa yang ada itu. bersedia tak? Ya. Ya, ada lagi kemudian dari segi fisik sekolah ini apapun yang ada di sekolah, bangunan-bangunan misal kalian melihat ada ruangan ini bagusnya dibikin ini Bu, dibikin itu. Ruangan lab Bu. Lab yang mana? Lab kimia yang di Yang belakang kan di ada belakang. kosong. Bisa jadikan lab mungkin. Lab untuk jadi lab. Selain itu kalian kira-kira perlu apa, misal sekolah kita bagusnya ada ini Bu, Ya ada praktik ini, seperti itu kan, seperti kimia, biologi. praktik. Selain praktik yang ekstrakurikulernya Mas Gibran mungkin anak poli. lapangan voli udah ya, basket futsal Sangat kita bisa manfaatkan. Kalau futsal agak sangat
apa tuh lapangan kan permanen yang lapangan bola dekat dengan barangkali sekolah kita dekat dengan lapangan bola bisa untuk latihan apa bikin tim sepak bola kan kayaknya belum Iya. ada pun kita paling muncul saat udah mau ikut turnamen kan Iya. latihan hariannya enggak ada pun voli kan lalu modal ada tidak di sekolah kita ini yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan uang? Bang. Gimana cara kalian seandainya bangku. seandainya ditugaskan, maksudnya disuruh berpikir yang bisa menguntungkan gitu? Buku kas bukan nggak dipakai, bisa dijual. Kan itu nggak boleh karena ada laporannya, maksudnya ada nggak ide lain yang bisa mendatangkan keuntungan entah untuk sekolah atau diri kalian? Kalau dari sekolah juga. Ya, kalau misal dibikinkan tempat untuk jualan. Nah, ini maksudnya bukan 5 kalian ini 5-5-nya, maksudnya mewakili seluruh siswa. Iya, siswa. Cuman yang ibu diskusi 5 orang, bukan berarti nanti kalian melaksanakannya enggak, tapi untuk siswa. Nah, ada nggak ide misal dibikinkan seandainya ada kantin sekolah Iya. yang dikelola entah OSIS, entah apa gitu. Kira-kira gimana? Kalau misal kantin Buat kantin. kayak gimana tuh? Ada punya ide? Menjual apa? Yang pertama sudah pasti Minumannya dapat dari mana? Ya maksudnya minumannya ini apakah selain dari sekolah, misal memungkinkan untuk siswa yang bawa kayak titip gitu. Itu kan bisa kan siswa ada jualan apa mau belajar berwirausaha, bisa bikin makanan, minuman, atau hasil-hasil karya. Oh pandai melukis nih, di bingkai bagus-bagus itu kan bisa. Nah kalian kan punya bakat beda-beda kan, ada yang pandai jahit, ada yang pandai melukis, ada yang pandai bikin kue. Nah itu kan bisa dikembangkan, dijadikan wirausaha. Biar pertama belajar dapat ilmunya, kedua dapat untungnya. Nah itu kantin sekolah. Seandainya ada kantin sekolah, kemudian siapa kira-kira yang bisa diberdayakan di kantin? Kalian punya idenya gimana? Siswa sih kalau yang Siswa. mau nitip atau mau jualan kan. Kalau yang nunggunya, Itu misalnya OSIS bisa diatur jadwalnya. ada jadwal kita Jadwal pembukuan hari ini yang masuk apa? Kayak orang kantin Ramadan tuh datang Iya. dicatat, nanti selesai diambil catat. Nah itu kan bisa kita manfaatkan. Kan kantin kan nggak perlu punya tempat, cukup pakai etalase kaca itu kan di dalamnya sekolah, misal jual atribut, jual pulpen, jual buku, kan kalian nggak perlu jauh-jauh beli kan, pulpen hilang di kantin. Lalu ada tidak terpikirkan oleh kalian bekerja sama dengan pihak luar, entah dalam hal apapun yang terkait dengan sekolah. Misal kalian pengen bikin ini melibatkan si organisasi boleh, orang individual boleh. Punya nggak bayangan? kalau ada dari pihak luar kan untuk hiking Hiking itu apa? buatnya komunitas Komunitas apa itu? nanti pencinta alam Pencinta alam. Iya. dalam Kalian mau melibatkan siapa? masyarakat. Maksudnya spesifiknya siapa dari komunitas apa? Ketika di sini Iya. dulu tuh ya dulu kampas Kampas. Kalau sekarang belum aktif lagi. Kenapa nggak aktif? kena covid. Pengurusnya banyak yang kuliah, Kuliah. sibuk kerja. Selain ini kan kegiatan di luar sekolah, ya maksudnya yang kaitannya dengan Dalam sekolah. sekolah. Nah, misal kalian pengen dihadirkan si ini karena ini, misal seandainya ada kesempatan pembelajaran yang mau undang orang luar, kira-kira kan pengen dihadirkan siapa? Ayo. Apa ya? Maksudnya yang masih di sini gitu. Di sekitaran Sebangki. Oh. Ya, hanya berdiri Pontianak, namanya jauh amat. Kira-kira untuk menginspirasi siswa. Boleh pakai pengusaha-pengusaha yang ada di Sebangki. Siapa? polisi Bisa polisi ya, dari sana. tentara sih Tentara, ada tentara di sini. Ada belum? Siapa? Kumpul saya tentang belum. Maksudnya tinggal di sini. kalau BDE cuma satu kan di sebenarnya PDE. Berarti bekerja sama dengan, ya udah alumni apa masih mahasiswa? Udah tamat atau udah masih mahasiswa? udah amat ini Seperti alumni iya Bang. Yang lain. PDN. Selain alumni IPDN nggak jauh-jauh alumni dari yang alumni kita yang udah alumni kuliah juga.
kan boleh dijadikan motivator datang ke sekolah. Kalian tahu nggak itu alumni kampus dari Unpad, dari Polri, kalian kan belum kenal dunia kampus, nah pengen dengar cerita dari mereka kan, nah, biar punya bayangan kuliah. Kemudian alumni sekolah ini yang udah jadi guru pengen dengar cerita mereka, ngapa bisa sukses bisa jadi guru, itu kan perlu kan, apa yang mereka tantangan yang dihadapi waktu kuliah, jadi biar kalian nggak gampang nyerah. Yang dulu waktu manusia Waktu malam sih. agak banyak kan? Siapa magang? Yang kecil. PPR, kecil-kecil. Berapa? Bukan, Yang bukan. cewek, Yang cewek. bukan. Nah. Bukan. Apa tuh? Kan alumni juga nu. Bukan, Masih. bukan. Dan SMA-nya bukan di sini. Nopi. Kalau Nopi ya, dia di Pahuman, tapi orang agak. Ekstrakurikuler yang ada Cuma ke Terus mau pasti selain itu pengennya tuh apa? ada drum band. Drum band. Berarti itu. Dari dulu pengen masuk tapi ya. Dan kalau drum band belum ada fisiknya sih. Lalu modal budaya agama ada nggak? Maksudnya itu kegiatan agama, tapi udah kan Natal bersama, dalam sama. budayanya. Jadi dia belum pernah ngambil halang ya. Belum ada. Doa Buka bersama. bersama tuh. Kalau lebih halang Bersama. Kan seru. Suka bersama. Oke. Kemudian seandainya dari kalian nih memanfaatkan perannya, maksudnya gini, sebagai siswa bukan cuma 5 ya, maksudnya siswa secara umum, ada tidak yang bisa diberdayakan untuk sekolah? Misal si anu Bu, dia pandai begini, coba kita jadikan, coba ada ekstrakurikuler ini gitu. Misal kalian melihat ada kelebihan di kawan, kayaknya bagus kalau kita begini. Dan siapa? Okta? Kenapa Okta? Okta yang mana nih? Okta yang Kalaga sama bagus kelas IIS ya? Melukis. Semuanya melukis ini pengennya diapakan, ekstrakurikuler atau diberdayakan untuk bikin hiasan di dinding sekolah atau? Mungkin ya tadi. Ini sekolah sih. Ekstrakurikuler agak Ada lagi nggak selain itu? Sambil nyanyi. Adanya nyanyi sambil gitar. Bagus. Amai. bagus nyanyi kan? Iya. Nah kembali ke lingkungan alam selain halaman Halaman. yang kalian amati dari lingkungan dekat sekolah yang bisa dimaksimalkan fungsinya selain halaman. Ada nggak? Parit, diapakan parit? Selain dibersihkan, ada pengen diapakan? Di dalam juga Bu, biar airnya lancar, nggak ngendap gitu terus di bawah. Selain itu, ada ide untuk dibudidayakan ikan? Nggak ada kira-kira kelele. Kan air itu selalu yang terutama yang di depan sana kan Airnya. itu kan jarang kering, pasti ada terus airnya. Kalau di dalam kan pasti ada apa tuh? Kalau seandainya tidak diberdayakan ke itu jadikan taman air, maksudnya dibersihkan, ditanam yang ada bunga-bunganya gitu ya, taman air ya. Iya. Nah itu kan siswa bisa kan? Cari di samping mana? Seandainya dibuat apa tuh selain eceng gondok tuh apa tuh? Rata? Teratai. Yang bunga putih. Nah tanamin itu kan lebih bagus ya kan daripada dibiarkan itu. Ada lagi pembuatan taman. Nah Ibu rasa hanya ini ya. Jadi taman air. Jadi terima kasih udah mau berdiskusi ya. Nah selamat siang. Bahasa dari tahu. Nah, betul. WC siswa. Kalau WC siswa itu udah ada dalam pernah hampir dapat, cuman diundur terus. Di Susah loh. ya itu karena kalau pembangunan itu tetap nunggu bantuan, nggak bisa buat kecuali rehab. Kalau bangun baru nggak bisa kecuali komite mau, ataupun nggak tahu apakah dibolehkan atau nggak ngambil uang dari komite. Ini bentuk-bentuk ruangan bangun baru itu pasti bantuan, jadi kalau nggak dapat bantuan nggak ada. Jadi ngecat, perbaiki atap itu bisa dari sekolah, maksudnya diperbolehkan gitu anggarannya, dananya. Nah gitu aja ya, terima kasih ya. Selamat siang.
Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Kita kembali di pertemuan untuk mengidentifikasi pemetaan aset, kita sekaligus menganalisisnya. Dari yang kita bicarakan kemarin, dari modal manusia, ini juga sudah saya dapatkan usulan dari tokoh masyarakat dan orang tua. Jadi kemarin modal manusia, kita pemanfaatan dulu, diantaranya ada Pak Makan, Bu Yohana, Pak Suryono, Pak Eni, kemudian dari siswa juga kita berdayakan di keikutsertaan dalam lomba-lomba kita kabupaten. Nah, kemudian modal sosialnya dari komite sekolah, kemarin dalam penyediaan dana pembuatan lapangan basket mini, kemudian dari masukan tokoh masyarakat, ini diminta ada interaksi antara sekolah dan orang tua murid sebagai bentuk pembinaan perkembangan murid. Misalnya menggunakan grup WA, khusus orang tua sebagai dalam komunikasi terhadap perkembangan murid. Karena mereka juga menginginkan ada pemanfaatan teknologi yang mempermudah sehingga mereka bisa melihat perkembangan anaknya. Misalnya kalau misalnya ada anak terlambat, orang tua diberitahu. Nah, yang antara dua modal manusia dan modal sosial, ada lagi nggak yang perlu kita berdayakan? Misal alumni kemarin kemudian fundamental. Untuk modal sosial udah ada wacana, tapi orang tua jangan biarkan komen Gitu ya, tadi kita okekan, maksudnya grup WA per kelas atau gimana nih? Orang tua yang tidak mengerti. Nah, kemarin itu katanya kan ada yang saya bahas dengan Pak Sito, kalau misal ada orang tua yang nggak daerahnya siap, bisa kayak perwakilan kampung gitu, jadi ada yang menyampaikan. Kalau memang grup WA ada, berarti kita buat per kelas atau satu umum, ya. Berarti komentarnya dinonaktifkan, itu bisa dibuka Iya, Nah, bisa dibuka. buka tutup ya. Ini yang tidak sekolah ini. Nah, bisa kayak gini Pak, batu kan cukup membantu juga orang tua tahu kan, nah, jadi mendorong anaknya. Kemudian kira-kira kapan mau kita mulai nih? kalau ke WA Kalau ada yang baru, terutama misal wali kelas. Kemudian ada lagi, kalau modal fisik ini yang lab, kemudian halaman untuk kegiatan ekskul, kemudian halaman dibuat ini usulan dari tokoh masyarakat, halaman dibuat taman sekolah dan melibatkan komite sekolah, kemudian ditanam tanaman obat keluarga, itu pemanfaatannya. Kalau saya tadi itu taman mana ya? Taman kalau saya ada pikiran begini, masuk itu ya, kalau kecil, Oh, apa namanya? untuk santai itu. Apa sih itu? Yang kayak bawa itu kan? Iya. Pembukaan itu kan? Gazebo ya? Gazebo. Ah. Jadi dia selain tempat berteduh, bisa tempat komunikasi anak sambil istirahat sambil ngobrol ya. Bahkan bisa jadikan tempat pembelajaran di ruang kelas. Di luar. Iya. Dari dulu saya pikir gitu. Kalau masalah ini kan bisa kita manfaatkan lingkungan alam ini kan bahan-bahan pembuatan itunya. Kira-kira kapan Pak untuk pelaksanaannya? Ajaran. Dulu saya merancangnya kan sebenarnya setahun lalu. Saya merancang itu, tapi ada bisa nanti kita coba dari awal kita satu dulu. Dari hasil cendera mata anak bisa ya. Cendera mata anak itu kan bisa. Berarti kayak di SMP 2 Abang ada, tapi mereka permanen. Waktu itu ada SMA 1 Abang, SMA 2 yang Tandinas. Oh itu. Ah boleh Pak dari cendera mata itu. Iya. Kalau kali ini kan lapangan basket. Iya, memang kita kalau dari Sianggara, kalau kita di atas itu. Lalu modal agama, kemarin kan kita modal segala roboh-roboh Natal bersama ini kan yang diselenggarakan oleh semua murid ataupun guru lintas agama untuk meningkatkan religius, pengawasan dan kerjasama. Di sini pemanfaatan gereja dan masjid di dekat sekolah sehingga bisa untuk menambah nilai religius dan pemberian tugas kayak mendengarkan khutbah atau ceramah. Ada lagi nggak tambahan untuk modal agama dan religius? Berarti kalau yang agama ini untuk ke guru agamanya kan menugaskan gitu kan. Kalau yang seni berarti guru seni. Pemanfaatan rumah adat, ladang, rumah adat apa namanya sini seperti untuk latihan nari ya nanti guru itunya manfaatkan atau itu Untuk latihan nari dari sekolah. guru enak di sekolah. Iya, di sekolah. Ini di rumah tapi susah. Izin harus izin dan Takutnya anak-anak tuh nggak jaga dulu. kami kemarin kan juga ada tuh. Oh ada ritual itunya. Oh gitu. Nggak sembarangan. Oh begitu saya tahu. Di sekolah lebih berlaku. Nah, kalau modal politik ini sama kan pendidikan ke anggota dewan untuk pengajuan proposal. Ada lagi nggak itu ibu lain untuk modal politik dengan PT dengan pemerintah desa? Pemerintah desa sudah. Tidak. Pemerintah desa Ini kan yang penulis kan tiap tahun kan kita kan. Modal sosial ini sama kantin dengan koperasi.
Ada lagi kira-kira modal finansial, tim operasi. Tidak ya, bukan. Nah, berarti nanti ini yang identifikasi kita. Jadi kalian bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta siswa sendiri. Terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi kita hari ini rapat tindak lanjut dari identifikasi pemetaan aset yang kemarin. Jadi hari ini kita akan membicarakan rencana program pengembangan sekolah. Untuk itu pada pertemuan 1 sampai 4 yang telah kita laksanakan, kita kan sudah memetakan ada 7 aset, yang pertama modal manusia, yang kedua sosial, yang ketiga fisik, 4 yang alam, agama, politik, dan finansial. Nah, terkait dengan program yang ada, saya ingin mendengar masukan dari siswa-siswi dulu untuk program, karena kan kita waktu itu sudah diskusi kan terkait dengan aset yang kita pilih di sekolah. Program yang kita lakukan yaitu membuat mading kelas. Mading kelas ya, bukan mading sekolah. Ada usul lain selain mading kelas? Mading kelas ya. Kira-kira mading kelas ini kenapa pengennya mading kelas? Bisa menjadi sarana tempat berkreasi siswa seperti melukis, mengembangkan seni, minat menulis, dan lain-lain. Membangun minat ya. Jadi mading kelas ini sebagai ajang untuk kita berkomunikasi, menuangkan ide dalam bentuk tulisan gitu. Nah, dari Bapak Ibu kira-kira terkait dengan program mading kelas ini bagaimana peranan kita Bapak Ibu di sekolah, terutama yang berkaitan dengan aset. Nah, peran kita, apa yang bisa kita manfaatkan terkait dengan program mading kelas ini? Paling memikirkan spes tempat. Tempat ada nggak? Kalau tanggung jawab di kelas itu siapa yang ini kan? Yang kadang-kadang siswa yang membuat, siswa juga merusak. Itu hati-hati. Tanggung jawab. Karena rasa memilikinya itu ada. Nah, jadi, tadi kan Bapak Kepala Sekolah sudah menunjukkan rasa memiliki. Nah, ada ide nggak dari siswa gimana caranya akan mading kelas yang dibuat ini itu menjadi tempat untuk dimiliki oleh semua siswa, bukan untuk oleh kelompok tertentu di kelas. Mungkin kita buat organisasi siapa yang bertanggung jawab atas mading tersebut, Bu. Ada struktur organisasinya ya. Lalu ada lagi untuk nanti pengelolaan mading ini, apakah di dalam kelas itu kira-kira hanya orang itu saja yang bekerja atau tetap melibatkan semua kawan-kawannya? Harus melibatkan Kawan. Sama juga kalau tidak membuat mading kelas yang kelas ya, mading sekolah. Jadi setiap minggu itu ada inovasi. Jangan istilahnya 1 bulan sekali baru muncul inovasi baru. Inovasi itu bisa informasi kelas, bisa hasil karya siswa, kan, dan lain-lain gitu kan. Dan kalau bisa sifatnya berubah paling tidak dalam 1 bulan itu ada perubahan. Jangan diambil tempel hari ini. Nah, nanti berkaitan dengan kira-kira madingnya ini terbit seberapa? Rencana dari siswa itu mampunya berapa kali? Maksudnya apa sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 minggu sekali? Kira-kira punya target nggak atau punya keinginan nggak? Mading kelasnya berapa itu? Target sih 2 minggu saya nanti saya diskusikan sama kawan-kawannya sepakatnya. Untuk tahap awal kita coba 2 minggu sekali untuk tema, diharapkan ada inovasi, informasi. Kemudian, kegiatan pembuatan mading ini kan perlu waktu kan, perlu bahan. Kemudian kira-kira Pak, ini untuk kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler lebih bagusnya program mading ini? Kalau ekstra berarti nggak ada hubungannya dengan mata pelajaran apapun, artinya bukan masuk penilaian mata pelajaran apapun, dan pembuatannya pun di luar jam belajar. Kalau intrakurikuler artinya ada kaitan mata pelajaran, misalnya penilaian bahasa Indonesia, penilaian seni. Nah, itu gimana maunya mading kelas ini? Apakah mau dijadikan bagian penilaian juga? Guru seni di sini, Bu Jo? Kalau berkaitan dengan seni tentunya intrakurikuler. Berarti bagusnya intra gitu ya. Kalau yang bagian yang seni sih Bu, kalau menurut saya tapi kalau yang madingnya tentang yang bukan seni, yang Ini baru proses pembuatan madingnya, Ah, prosesnya. Ya saya cenderung suka ke situ sih, ke yang apa Pak? yang intra. Intra, Artinya ketika mereka berkarya ada penilaian, ada Penilaian. apa namanya itu, timbal balik ke mereka gitu yang bekerja kan. Dari guru bahasa Indonesia, guru TIK, misalkan bisa memanfaatkan komputer gitu kan. Nah, lalu dari orang tua ada ide nggak? Kalau kami orang tua tetap mendukung apa itu program sekolah, Bu. Cuma yang menjadi titik berat pada kami ialah anak kami jujur. Karena kami jujur saja, bisa saja anak ini
lapornya ke orang tua, bilang ngerjakan kerjaan sekolah itu ini, tahu-taunya nanti tak kemana perginya, kami tidak tahu, alasannya bermaling. Oh, Jadi berarti hanya pengontrol saja Bu. Kalau bisa macam pelaporan, misalnya ngerjakan maling, apa bukti fisiknya yang diberikan ke kami. ada progres yang ditunjukkan Ya, ke orang tua, ada ya. laporan dari sekolah juga hari ini Ya. yang bekerja siapa-siapa jadwalnya juga kan. Ya. Berarti kita perlu membuat jadwal pembuatan madingnya tuh jangan dijadikan alasan anak izin untuk itu. Baik, bisa ditangkap. Dari masyarakat, Pak Sito, Ya, kita tidak berkenaan dengan mading ya. Kalau mading bisa jadi kalau misalnya dalam lingkungan pusaka itu ada yang mau disampaikan ke salah satu siswa berkenaan dengan lingkungan, ada budaya seni yang bisa diperkenalkan ke siswa. oh ya. Jadi untuk isi madingnya ya ada juga menyangkut kearifan lokal di identitas ini. Nah, jadi ya dari siswa perlu diingat ya isi-isi madingnya apa saja. Kemudian ini apa tolak ukur kita mengatakan bahwa program ini seandainya sudah berjalan itu dikatakan berhasil. Oh, program mading ini berhasil. Maka bisa lihat dari apa saja. Bisa jadi itu. Pertama dari Karya-karya tersebut ya. dari mading atau karya-karyanya. Ada lagi nggak? Barangkali gini ya. Update karyanya. Hah? Karyanya. Update karyanya. Maksudnya kan Barangkali juga bisa dilihat dari keterlibatan muridnya juga kan di penilaian, jangan sampai kelas itu yang ngerjakan itu terus. Nah, itu kan berarti harus ada juga kayak buku jurnal dari wali kelas yang diisi oleh anak. Hari ini yang kerja siapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kapan program ini akan kita rencanakan? Kita laksanakan kita ajaran baru ya Pak. Nanti kedepannya berarti akan ada lanjutan dengan wali kelas selaku koordinator di masing-masing kelas. Nah, barangkali ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Ibu murid-murid? Nah, saya nambahkan kalau kita ada rencana buat mading kelas otomatis yang perubahan kan. Nah, Hari ini belum diselesaikan. Ini oh ya. untuk menambah bahan ya. Jadi dari sekolah kalau memang adanya, dari sekolah siap tambahan. Nah betul, jadi bahan untuk pembuatan mading. Nah kita kembali ke aset. Yang pertama kan kita bisa manfaatkan misalnya dari lingkungan untuk karya-karya tempelan-tempelannya kan. Nah, tadi kita sudah bilang dari bahan-bahan bekas. Kemudian rencana kita kan juga sejalan dengan yang koperasi Pak. Rencananya koperasi untuk pendidikan APK. Saya rasa dua program itu bisa sambil jalan kan. APK kemudian dari wali kelas biasanya di mana kalau untuk mendapatkan bahan seandainya dibikin mading ini, untuk pembuatan mading ini. Kalau seandainya dari kelas itu biasanya mereka memberikan Dari uang kas kelas ya, uang kas kelas, kemudian bisa memanfaatkan lingkungan yang ada. Karena ini juga kan nanti jadi bahan penilaian. Ada lagi yang ingin kita makan? Bukan papan tulis kaset punya sekolah Pak ya. Oh ya, papan tulis. Bisa jadi. Jadi mengenai bentuk madingnya ini nanti kita serahkan ke masing-masing kelas ya, mau bentuknya seperti apa. Jadi seperti itu untuk temanya tadi sudah dibilang harus ada inovasi di setiap launching di setiap edisi madingnya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Biasa ini memang mereka buat karya ini kan biasa kita Nah, itu biasanya kita tuh mau ngeprint. oh, Nah, kalau bisa sih pakai tulisannya lihat di sana kan ada seni ya tadi kan dari situ kan sudah mereka memakai kata-kata dan kata-kata seni itu namanya. jadi bisa tulis tangan, Ya ada nilai seperti itu. bisa tulis tangan, bisa juga kalau misal menampilkan ketikan, pun kita kan punya lab komputer. Atau anak kan juga punya HP kan masing-masing, nanti tinggal dicetak. Bagaimana, ada lagi? Sudah ya? Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Semoga rencana program ini dapat berjalan dengan baik. Selamat pagi.